Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, kita akan masuk di dalam ibadah minggu 22 Maret 2020. Di dalam ibadah minggu sengsara kelima, kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Mari berdiri. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. NKB nomor 3 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya tiada terukur, besar hikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang dahsyat, yang memberkati kami dan memberi kami kehidupan yang baru di hari yang baru yang penuh sukacita. Kami bersyukur dapat hadir
dalam persekutuan minggu walaupun hanya berdua. Kau tahu dalam kondisi dan keterbatasan, kiranya juga Kau terus memberkati kami. Kau juga mengampunkan salah dan dosa kami di dalam tingkah laku pribadi kami masing-masing, melalui tutur kata dan perbuatan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu, dan juga agar kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan, saat ini juga tibalah saatnya kami akan mendengar, membaca, bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu, sehingga sabda kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Nya dapat kami mengerti, memahami di dalam kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa iman, bahkan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami percaya dosa kami telah diampuni melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam pelayan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daud Maikamang STH. Sebelumnya, mari kita menyanyi PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semuanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Baik, firman Tuhan untuk kita pada Minggu hari ini tanggal 22 Maret 2020, yaitu terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, kalau kita sudah menemukan bacaan Alkitab saat ini,
Saya akan membacakan untuk kita. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan yang kita hadapi akhir-akhir ini yaitu merebaknya virus corona kemana-mana dan telah membunuh ribuan orang, termasuk membunuh orang-orang yang ada di sekitar kita di Indonesia, termasuk di sekitar kita. Kenyataan ini mendorong kita untuk merenungkan tentang kesulitan yang dialami, tantangan yang dirasakan oleh umat Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bacaan Alkitab ini berbicara tentang kesulitan air yang dialami orang Israel di Rafidim. Dan kemudian dengan sengaja mereka memperparah keadaan itu. Dengan sengaja mereka memperkeruh kesulitan itu. Kita bisa lihat bagaimana mereka saling menyalahkan di antara mereka. Mereka menyalahkan Musa dengan mengatakan
Kenapa Engkau memimpin kita untuk membunuh kita, anak-anak kita, ternak kita dengan ketiadaan air? Mereka bersungut-sungut. Mereka bukan hanya mempersalahkan Musa, tetapi mereka juga kemudian meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Sikap orang Israel itu yang membuat mereka tidak mampu melihat rancangan baik Allah yang sebenarnya sudah tersedia bagi mereka. Apa rancangan baik Allah? Allah sebenarnya sudah merencanakan, sudah merancang tangki besar air untuk mereka di Rafidim. Mungkin beribu-ribu bahkan berjuta-juta liter air sudah Allah sediakan di Rafidim untuk mereka. Tetapi sikap mereka memperkeruh kesulitan. Kalau saja mereka berhikmat, mereka pasti berpikir, Tuhan memimpin kita datang ke Rafidim, berarti Tuhan menyediakan air di sini untuk kita. Tuhan menyediakan makanan di sini untuk kita. Tuhan menyediakan kebutuhan untuk kita. Tuhan merancang kebaikan untuk kita di Rafidim. Sayangnya mereka tidak bersikap dengan hikmat. Mereka berlaku tanpa hikmat. Mereka bersikap tanpa hikmat. Sikap mereka tanpa hikmat itulah yang memperparah keadaan. Hidup tanpa hikmat itulah yang semakin memperparah keadaan, sehingga keadaan yang sulit bertambah sulit. Keadaan yang rusak bertambah rusak. Keadaan yang hancur bertambah hancur. Untungnya di antara mereka ada seorang yang selalu bertindak dengan hikmat Tuhan. Dia adalah Musa. Dia tidak ikut-ikutan, terseret-seret untuk bersikap tanpa hikmat Tuhan. Malah dalam keadaan seperti itu, ketika dia dimarah, ketika dia dihina, ketika dia dituduh sebagai penyebab kesulitan, dia tetap tenang, dia tetap sabar, dan dia tetap percaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berliter-liter air di Rafidim untuk mereka. Ketenangan Musa itu mendorong dia untuk meminta pertolongan Tuhan dengan tenang, dengan iman, dan dengan percaya. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa di gunung batu itu ternyata Tuhan sudah menyediakan ribuan bahkan jutaan air. Air yang segar, air yang baik untuk sekian ribu bahkan sekian juta perut manusia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengalaman Musa bersama bangsa Israel adalah kesulitan memang bisa membuat manusia salah tingkah. Kesulitan bisa membuat kita salah tingkah. Tantangan, masalah yang kita alami bisa membuat kita sedikit grogi, sedikit cemas, sedikit khawatir. Tetapi itu tidak cukup kuat untuk memisahkan kita dari rancangan baik Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Hanya saja kalau kita tidak hati-hati, maka salah tingkah kita itu akan membawa kita untuk memperparah keadaan dengan sikap yang tidak berhikmat. Karena itu
ketika kita berhadapan dengan masalah sekitar virus corona, disinilah kesempatan bagi kita untuk mulai berusaha dengan rendah hati, dengan meminta kekuatan dari Tuhan untuk membuktikan sejauh mana hikmat yang ada di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan juga berkata pada kita untuk meminta hikmat dari Dia. Kesempatan bagi kita untuk menunjukkan hikmat Allah dengan cara hidup berhikmat. Ketika kita hidup berhikmat, kita hidup dengan cerdik, maka kita tidak akan pernah memperparah keadaan yang kalut karena virus corona. Justru kita akan tetap tenang, kita akan tetap percaya dan melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan akhir yang manis untuk kita. Tuhan menyediakan jalan keluar, Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan kesehatan, Tuhan menyediakan yang terbaik. Tetapi yang disediakan Allah itu hanya dapat kita nikmati apabila kita tidak memperkeruh keadaan, dengan tetap berhikmat, dengan tetap tenang, dan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menyediakan perlindungan bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan di tengah-tengah tantangan. Engkau memberikan hikmat kepada kami di tengah-tengah kesulitan. Engkau malah juga datang memelihara kami, menguatkan kami, menghibur kami, menyembuhkan kami untuk menerima ikhlas kenyataan ini dan menjalaninya di dalam hikmat dan iman kepadamu. Terima kasih, puji Tuhan atas semua kebaikan-Mu, sebagaimana firman-Mu yang sudah memberkati kami.
yaitu bahwa kesulitan atau tantangan tidak akan pernah memperparah kehidupan kami. Justru sikap kami yang memperparah. Karena itu berikan hikmat kepada kami agar kami berhikmat, agar kami tidak memperparah keadaan di sekitar hidup kami, tapi justru kami boleh keluar dari masalah karena kami diberikan hikmat dan kami mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, mempercayai rancangan baik yang Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri-diri kami yang datang bersyukur kepadamu. Ini bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan karena anugerah-Mu, iman yang teguh yang Engkau berikan kepada kami, sehingga walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi hari ini kami melaksanakan ini di tempat ini bersama istri, dan juga kami percaya anggota jemaat semuanya beribadah di rumah masing-masing. Ini semua terjadi karena Engkau memberkati, Engkau menuntun dan bukan mempercayakan. Kami yakin percaya Engkau terus memelihara kami, memberkati kami semua, sehingga pada waktu Tuhan kami semua boleh keluar dari masalah ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, Engkau melawat kami, memberkati kami, menguatkan kami, menguatkan seluruh umat manusia yang saat ini menghadapi wabah yang disebabkan oleh virus corona. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan itulah yang menyanggup kami semua bertahan dan keluar sebagai pemenang. Kami berdoa menyerahkan orang-orang yang telah ditinggal pergi oleh sahabat, anak, orang tua yang mendahului meninggal karena virus ini. Tuhan, berikanlah ketabahan, berikanlah penghiburan abadi agar mereka menerima ini dengan iman, dengan tetap kuat. Dan kami juga berdoa menyerahkan mereka yang masih terbaring sakit di rumah-rumah sakit, di tempat isolasi dan seterusnya. Yakin percaya tangan Tuhan hadir, menolong, menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga lewat izin Tuhan mereka boleh sembuh pulih dan boleh keluar aktivitas sebagaimana mestinya. Juga bagi kami di Indonesia, kami yang belum terpapar penyakit virus ini, berikan hikmat sehingga kami menjaga diri, menjaga kesehatan kami, agar virus ini segera berakhir. Itu juga karena peran kami untuk menjaga diri kami. Itu juga terjadi karena kami tidak mau membiarkan diri kami sebagai penyebar virus corona. Tuhan menolong kami semua, menolong umat-Mu, menolong gereja-Mu. Kiranya di masa-masa yang sukar dan sulit ini tetap percaya padamu, Engkau Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati sehingga gereja-Mu tetap mampu menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan sebaik mungkin. Gereja GKPI dari tingkat sinode, resort hingga jemaat-jemaat gospel, Tuhan memberkati sehingga semuanya itu bisa dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat di tengah kehidupan.
kami berdoa secara khusus juga bagi jemaat-jemaat di Rosok Mahakam, biarlah kiranya tetap kuat, tetap percaya beriman pada Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Apalagi kami juga menjadi tempat basis dari virus ini. Sudah dinyatakan positif beberapa orang di Balikpapan, Samarinda, dan juga Tenggarong. Kuatkan kami, sanggupkan kami untuk menjalani ini dengan hikmat dan beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami. Tuhan memberkati mereka, sanggupkan mereka untuk menghadapi situasi yang sulit saat ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat, kemampuan, sehingga mampu untuk memimpin masyarakat bangsa keluar dari masalah yang ditimbulkan oleh virus corona. Juga kami berdoa menyerahkan tenaga-tenaga medis seluruh muka bumi di seluruh bangsa ini. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, Roh Kudus menolong mereka, menyembuhkan mereka untuk tetap kuat laksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka telah mempertaruhkan segala-galanya. Kami yakin percaya Tuhan ada di pihak mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka untuk menjalani tugas tanggung jawab dengan baik. Terima kasih, puji Tuhan. Juga pemerintah Kota Balikpapan sampai pemerintah terdekat kami yaitu RT, Tuhan memberkati sehingga mereka semua dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih, puji Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar doa kami. Kami yakin Engkau sudah menyediakan yang terbaik sebagaimana firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Banyak yang hendak kami terangkan kepada Engkau mengetahui Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Ini doa rasa syukur sembah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, Penebus, telah mengajar kami berdoa. Katakan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari berilah dengan hati yang penuh sukacita, karena Allah akan memberkati setiap persembahan yang akan kita berikan. Kidung Jemaat 450 bait 1 sampai seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar
kepada Tuhanku, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakan kami sebagai anak-anak-Mu yang diberkati secara luar biasa. Kami memberikan persembahan syukur, dan kami tahu bahwa setiap persembahan yang kami berikan adalah pemberian-Mu yang terus-menerus memberkati kami hingga detik saat ini. Dan kami sadar juga kami memberinya tidak sebanding dengan Tuhan mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami memberi persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita, dan layakanlah setiap persembahan kami untuk mendukung setiap program yang ada di dalam jemaat kami, GKPI Maranatha 1 Balikpapan, juga mendukung setiap program-program yang mendukung program-program untuk GKPI secara sinodal, resort, bahkan membantu orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami, inilah diri kami. Terimalah dan kuduskanlah di dalam nama Yesus, persembahan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk pengutusan. Mari kita menyanyi El Shaddai, tak usah kau takut, Tuhan Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Berkat Tuhan Bapak Pendeta Daud. Baik saudara sekalian, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.